apa kabar Motivers? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hamri Gusman. Kali ini saya ada di tempat yang istimewa, yaitu berada di pantai Pasir Panjang, Kupang, NTT. Motivers, pada pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan satu topik yang sangat powerful, yaitu bagaimana caranya mempengaruhi orang lain. Baik Motivers, bagaimana cara mempengaruhi orang lain? Apa untungnya jika kita bisa mempengaruhi orang lain? Tentu saja banyak untungnya. Pendapat kita bisa didengar, aspirasi kita bisa tersalurkan, lalu ide kita bisa diadopt atau diterima, ya. Penjualan kita bisa meningkat, karir kita bisa meningkat karena ide kita diterima. Nah, Motivers, ada 3 hal bagaimana caranya mempengaruhi orang lain. Yang pertama, sampaikanlah ide kita dengan jelas. Yang kedua, tunjukkanlah kapasitas atau kompetensi diri kita. Dan yang ketiga, berikanlah solusi yang terbaik. Baik Motivers, kita akan bahas secara detail satu persatu. Yang pertama, sampaikanlah ide kita dengan jelas. Banyak orang punya potensi hebat. Banyak orang punya bakat, tapi terpendam. Karena apa? Dia tidak bisa menyampaikan idenya. Dia malu untuk berbicara di hadapan publik. Dia malu untuk berpendapat. Nah, sampaikanlah ide Anda kepada pimpinan Anda, kepada teman Anda, kepada mitra bisnis Anda, kepada mitra kerja Anda. Sampaikanlah suatu ide. Yuk, bagaimana kalau tahun ini kita meraih WBK, Wilayah Bebas Korupsi, atau WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani untuk unit kerja kita. Yuk, bagaimana kalau tahun ini kita raih rekor muri dalam KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Yuk, bagaimana kalau tahun ini kita raih rekor muri dalam pengujian pangan, obat. Nah, itu kan ide, ya. Yuk, bagaimana kalau tahun ini kita mengadakan bakti sosial, jangan hanya mengandalkan APBN dan APBD, tapi bekerja samalah dengan pihak-pihak lain, entah dengan CSR, entah dengan lembaga lain. Yang jelas, Anda harus punya ide yang disampaikan. Manusia tanpa ide berarti manusia tanpa cita-cita. Itu bahaya sekali Motivers, ya. Jangan pernah takut untuk membuat cita-cita, membuat target, karena itu adalah langkah pertama dari keberhasilan diri kita. Yang kedua, tunjukkanlah kapasitas atau kompetensi diri kita. Motivers, jika Anda akan menyampaikan suatu gagasan, maka orang akan melihat, itu si Hamri kompetensinya apa dalam membantu WBK WBBM unit kerja. Itu si Hamri kompetensinya apa dalam membantu rekor muri. Nah, jadi Motivers, ide yang kita sampaikan harus berbanding lurus dengan skill atau experience atau kompetensi kita. Jangan sekali-sekali Anda menyampaikan suatu ide atau gagasan yang Anda sendiri tidak tahu harus melaksanakannya bagaimana. Kecuali memang Anda hanya sekedar diminta untuk menyampaikan ide dalam suatu rapat atau diskusi. Namun jika Anda ingin mempengaruhi orang lain, Anda ingin teman-teman Anda condong atau teman-teman Anda percaya pada Anda atau saran Anda diikuti, semua yang Anda sampaikan didengarkan, maka Anda harus punya kompetensi. Ya. Oleh karena itu Motivers, contohnya saya sebagai penulis buku 5 Pilar Revolusi Mental yang berbasiskan reformasi birokrasi dan sudah
memiliki pengalaman dan skill dalam membimbing unit kerja dalam meraih WBK dan WBBM, maka saya akan berani menyampaikan ide itu. Dan saya juga pernah memiliki pengalaman membawa beberapa instansi pemerintah dalam meraih rekor muri. Di tahun 2015 dan tahun 2020, saya berani menyampaikan ide itu. Orang akan melihat, oh, dia punya kompetensi, dia punya skill, sehingga layak untuk didengar, layak untuk dipercaya. Yang ketiga, berikanlah solusi yang konkret. Nah, Motivers, hal yang ketiga ini adalah menjadi kunci. Apakah kita benar-benar bisa mempengaruhi orang lain? Kita bisa mengajak pada suatu kebaikan, kita bisa mendorong terciptanya suatu perubahan. Itu tergantung solusi apa yang Anda berikan. Solusi apa yang dapat kita sodorkan kepada mitra kita, kepada rekan kita, kepada partner kita. Nah, solusi itu harus konkret. Solusi itu harus smart. Solusi itu harus bisa diukur. Solusi itu harus bisa objektif. Harus bisa dibuktikan. Solusi itu harus bisa make sense, masuk akal, dan mampu untuk dilaksanakan oleh mitra kita. Kalau saya memberikan ide bagaimana tahun ini kita meraih WBK, WBBM, kita meraih rekor muri, maka solusinya harus jelas. Urut-urutan proses menuju ke sana harus terukur. Lalu apa saja yang harus disiapkan itu harus konkret. Nah, Motivers itu dia contohnya. Kita ambil seorang multi-triliuner dunia, Elon Musk. Ya, Elon Musk memiliki ide bagaimana agar suatu saat kita bisa memiliki kendaraan yang bebas emisi gas karbon sekaligus hemat bahan bakar. Ya, itu ide. Lalu yang kedua, Elon Musk menunjukkan kompetensinya dengan berbagai pengalaman, berbagai riset. Dia menggandeng beberapa ahli dan pakar mobil-mobil transportasi hemat energi, ya. Dan yang ketiga, Elon Musk memiliki solusi mobil listrik, yaitu Tesla. Dan seperti yang kita lihat, hari ini Tesla menjadi pionir mobil listrik pertama di dunia. Ya, luar biasa. Sambutan masyarakat, boom, luar biasa. Sangat booming sekali. Siapa yang nggak mau mobil listrik? Ya, nah itu tadi contoh bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya cukup objektif dan cukup ilmiah karena kita harus hidup di alam real, alam nyata. Segala yang kita sampaikan harus bisa objektif, ilmiah, dan bisa diukur dari beberapa sudut pandang. Baik Motivers, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita. Semoga Anda tetap sehat, tetap 5M, dan juga jaga kesehatan diri dan keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivers, sampaikan ide dengan jelas. Oleh karena itu Motivers, contohnya sebagai yang ketiga tadi apa?